Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengeluarkan peringatan kepada mantan pentolan FPI dan loyalisnya agar tidak berbuat macam-macam. Namun pengacara HRS Aziz Yanuar mempertanyakan pernyataan dari Jenderal Dudung itu. Perseteruan antara Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dengan mantan pentolan Front Pembela Islam kembali memanas. Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengeluarkan peringatan kepada pentolan FPI Rizik Syihab dan loyalisnya Bahar bin Smith agar tidak berbuat macam-macam. Jenderal Dudung menyinggung soal baliho HRS yang diturunkan beberapa waktu yang silam. Ia melihat ada dugaan ujaran-ujaran kebencian dari mantan pentolan FPI ini. Coba kalau Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam, udah. Rizik juga pulang dari sana, udah. Jadi gak usah macam-macam, ibadah yang baik, berbuat yang baik, gak usah ngatain, gak usah ngomong. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Nah, kalau kita baik maka kita akan ini marah, kalau tidak baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya karma, pasti akan ada balas. Sementara itu, pengacara Rizik Syihab dan Bahar Smith Aziz Yanuar mempertanyakan maksud dari pernyataan KSAD ini. Aziz mengatakan pihaknya sadar tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan yang menurutnya berbanding terbalik dengan kubu Jenderal Dudung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Rizik Syihab dan Bahar Smith Aziz Yanuar serta mantan pengacara Rizik Syihab Rasman Arif Nasution. Selamat sore Bang Aziz dan Bang Rasman. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, saya akan ke Bang Aziz terlebih dahulu. Langsung saja Bang Aziz, apa tanggapan Anda atas pernyataan Jenderal Dudung yang meminta agar Bahar Smith dan Rizik Syihab tidak usah macam-macam? Ya, yang pertama kami mempertanyakan macam-macamnya itu apa gitu kan. Macam-macamnya itu apa, jadi konkretnya itu apa gitu loh maksudnya. Jadi menurut kami supaya tidak ada berita-berita yang simpang siur lah seperti itu. Jadi harus jelas dulu. Kemudian yang kedua, sebentar. Yang kedua yang saya pertanyakan adalah apakah memang sikap seperti itu atau pernyataan itu adalah sesuai dengan wajib TNI ya, dan juga dengan Sabta Marga serta Sumpah Prajurit. Ya, yang saya garis bawahi, setahu saya di wajib TNI itu nomor 1 bersikap ramah terhadap rakyat dan nomor 2 bersikap sopan santun terhadap rakyat. Seperti itu. Jadi menurut kami dari tim kuasa hukum, apakah hal tersebut sesuai gitu kan? Dan itu ada konsekuensi hukumnya pastinya kan, itu terkait dengan kode etik itu yang memang harus menjadi standar etika profesi setiap prajurit TNI. Kemudian yang terakhir, saya tertarik tadi terkait dengan baliho-baliho yang waktu dulu memang banyak memajang foto atau statement dari Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Nah, di situ saya ingin mempertanyakan sebenarnya bagian mana baliho-baliho itu yang memang macam-macam tadi gitu ya, seperti itu. Karena sepengetahuan kami di sini tadi sudah sampaikan ke pihak iNews juga beberapa foto ya mengenai baliho Habib Rizik, itu isinya gunakan masker, kemudian selamat HUT RI, kemudian ada masyarakat yang antusias menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab waktu kedatangannya dari Arab Saudi beberapa waktu yang lalu, seperti itu. Jadi 3 poin itu yang sebenarnya saya mau sampaikan gitu kan. Bagaimana macam-macamnya itu konkretnya seperti apa, kemudian apa maksudnya, seperti itu. Jadi kita mempertanyakan hal tersebut, demikian. Baik, kita coba bahas satu persatu poin-poin yang Anda sampaikan Bang Aziz. Apakah kemudian kasus-kasus yang menjerat kedua tokoh ini menurut Anda tidak termasuk dalam kategori dalam tanda kutip macam-macam yang disampaikan oleh Jenderal Dudung? Ya, yang jelas kan begini Mbak Stefani dan pemirsa ini semua sekalian, proses hukum itu kan sudah ada kanalnya, gitu kan, kanal-kanalnya sudah ada dan sudah diproses. Habib Bahar sudah menjalani proses hukuman, Habib Rizik sudah menjalani dan ada yang masih dijalani gitu loh. Nah,
Jadi kita justru mempertanyakan apa kapasitasnya dari yang bersangkutan gitu kan, untuk mengomentari macam-macam itu apa gitu loh. Bagaimana dengan macam-macam para koruptor gitu kan, apakah dikomentari juga. Bagaimana dengan macam-macam tindakan yang memang ada hubungan ya dengan TNI, antara lain kelakuan OPM KKB teroris di Papua itu. Bagaimana macam-macamnya itu, apakah itu menurut kami gitu kan, itu lebih urgent untuk ditindaklanjut dan disikapi seperti itu. Jadi itu yang menurut saya sampaikan tanggapannya Mbak Stefani terkait tadi kasus hukum ya, seperti itu. Dan iya, Anda sebutkan tadi bahwa pernyataan Jenderal Dudung ini memiliki konsekuensi hukum, melanggar kode etik. Apa yang Anda maksud, Bang Ajis? Apakah Anda menilai pernyataan ini ada unsur ancaman di sana? Ya, saya tadi mempertanyakan kan, apakah itu, jadi justru kayak saya bertanya tadi, apakah itu ada gitu kan, ada melanggarkah dari Sumpah Prajurit atau wajib TNI ya, wajib TNI ada 8, Sumpah Prajurit ada 5, gitu kan, di mana di situ dijelaskan juga ya di undang-undang bahwa Sumpah Prajurit dan wajib TNI merupakan standar etika profesi, termasuk Satuan Marga. Jika tidak mematuhi maka melanggar, kan begitu. Baik. Nah, kita masih akan lebih dalami lagi memang. Tapi yang jelas kalau memang ada yang kurang berkenan dengan Habib Bahar dan Habib kan itu kan bisa disikapi dengan lebih ramah dan lebih sopan. Kita kan di sini bukan yang meneror negara ini seperti itu kan. Baik. Bang Rasman, kalau Anda sendiri bagaimana memaknai pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat yang meminta Rizik Syihab dan Bahar Smith tidak usah macam-macam? Pertama, saya ingin sampaikan dari Kota Palembang yang jauh ini, bahwa saya memang sudah membaca dan sudah menelaah dan menyaksikan statement dari Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman selaku Kepala Staf Angkatan Darat terkait dengan Habib Rizik ya, dan Habib Bahar bin Smith. Menurut saya tidak ada yang luar biasa dari pernyataan itu, karena memang Pak Jenderal Dudung ini paham betul bagaimana melihat sosok seorang Habib, bagaimana melihat sosok seorang Habib Bahar bin Smith. Karena beliau ini adalah jenderal yang ditugaskan di Pangdam Jaya, kemudian orang yang berani menurunkan beberapa baliho yang menurut penilaian beliau bahwa secara teritorial beliau patut untuk melakukan tindakan, menurunkan baliho-baliho tersebut karena dapat merusak persatuan bangsa, yaitu bisa mencabik-cabik rasa kebinekaan dan menimbulkan pikiran sosial. Jadi pernyataan beliau itu bukan tanpa dasar, sehingga beliau dalam pernyataan itu, Pak Jenderal Dudung itu menurut saya beliau memberi message agar Pak Habib Bahar bin Smith dan Bapak Habib Rizik Syihab ke depan untuk tidak macam-macam, tidak mengeluarkan statement yang aneh-aneh, yang bernada ujaran kebencian, yang dapat memperburuk situasi bangsa. Karena negara kita saat ini fokus menghadapi COVID dan mempersatukan beragam suku bangsa, beragam agama, yang kita sebut dengan mengembangkan kepak-kepak kebinekaan dan kepak-kepak kebangsaan. Begitu. Anda menilai ini pernyataan yang wajar saja, Bang Rasman? Tidak ada yang istimewa. Makanya saya pikir kalau pernyataan ini langsung ditanggapi oleh adinda saya Agus Yanuar, dan saya ini pernah menjadi kuasa hukum Pak Habib Rizik Syihab bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, saya menganggap bahwa ya jujur ya, bahwa dalam beberapa tindakan, dalam beberapa sikap, dalam beberapa statement, menurut saya Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab ini menurut saya terlalu berlebihan. Dan kadang-kadang pernyataan seorang ulama, kalau dia bisa memancing emosional para jamaah, mereka bisa melakukan tindakan yang lebih dari apa yang disampaikan oleh seorang pemimpinnya. Contoh, kalau seorang public figure, dia ngomong saja, misalnya, waduh saya ini risik banget dibuat cianjur. Para orang-orang yang sentral atau yang imam besar,
para muridnya ini atau para jamaahnya akan sangat marah, juga bisa menimbulkan sikap yang lebih marah daripada yang disampaikan oleh pemimpinnya. Karena itu maka saya berharap pernyataan dari Pak Jenderal Dudung ini bisa menjadi acuan bagi siapapun, tidak saja bagi Habib Rizik Syihab, tidak saja bagi Habib Rizik, karena Islam tidak identik dengan kekerasan. Itu yang menjadi moto kita. Pak Jenderal Dudung itu orang Muslim, dan saya seorang Muslim. Kita tentu ingin Islam yang damai, Islam yang ditegakkan dengan azas-azas kebersamaan, azas-azas keberagaman, karena konsep dasar Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan membenci satu kaum karena perbedaan agama, suku ras atau golongan. Karena bangsa itu lahir dari beragam bangsa. Saya teringat pidato dari Anies Baswedan beberapa hari yang lalu. Itu menarik. Bagaimana kakeknya Baswedan dan seorang transgender dan salah seorang lagi sahabat, mereka membicarakan tentang Indonesia, tapi berada pada tiga agama. Karena Indonesia lahir dari berbagai agama. Itu konsep dasarnya. Jadi falsafah Pancasila, ideologi negara, dan kebinekaan itu memang harga mati. Itu harga mati. Jadi apa yang disampaikan Jenderal Dudung adalah warning agar ke depan tidak ada lagi imam-imam kita, ustadz-ustadz kita, habib-habib kita yang bermasalah hukum karena statement dan sikap. Nah, itu saja pesannya. Gitu. Nggak ada yang lain itu. Baik Bang Ajis, ada tanggapan? Ya, kalau saya tadi saya katakan memang yang pertama kan di statement saya di beberapa media bahwa itu adalah kita nggak mengatakan statement itu benar salah atau enggak. Itu karena kita tidak ada wewenang dan tidak ada kekuasaan ya untuk menanggapi itu. Biarkan saja gitu lah. Mau apa suka-sukanya aja lah, seperti itulah kurang lebih gitu. Jadi kita bukan mengkritik pernyataan beliau dan segala macam tadi, enggak, kita nggak ambil pusing kok dengan itu kok. Mereka mau apa aja kan memang mereka yang punya kuasa dan wewenang gitu loh. Jadi keliru kalau ditanggapi bahwa saya atau tim kuasa hukum menyikapi yang berlebihan gitu. Ngapain? Kita juga nggak punya wewenang dan kuasa kok. Itu yang pertama. Yang kedua yang disampaikan ini kan sisinya opini semua. Saya tanya fakta aja gitu kan, bahwa memang tadi kan saya coba ditampilkan deh Mbak Stefani tadi sudah sampaikan ke pihak iNews bagaimana isi baliho-baliho Habib Rizik kan. Ada yang gunakan masker, kan begitu kan? Nah, di situ bisa ditampilkan gunakan masker, terus ada ucapan selamat HUT RI. Nah, kalau dibilang nggak NKRI atau ada pandangan seperti itu, lah gimana? Habib Rizik ulama kita mengucapkan HUT NKRI, kemudian di balihonya gunakan masker. Yang mana ya? Di sini saya bisa sampaikan ya, ada nih kan, gunakan masker, itu kan baliho-balihonya. Kemudian selamat HUT RI, itu kan ada juga tuh. Kemudian di sisi lain ada juga baliho lain nih dari pejabat nih, pejabat daerah, ada yang mengatakan Dirgahayu RI, sama aja gitu loh. Lalu kalau dikatakan ada baliho ujaran kebencian melanggar atau mengancam kebinekaan, yang mana gitu loh. Jadi kita itu kadang fakta itu dikaburkan oleh opini-opini yang itu sangat saya sesalkan gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan ke semua pihak ya, termasuk Pak Rasman tadi kan, bahwa yang kita sampaikan itu adalah fakta, bahwa baliho-baliho itu isinya anjuran-anjuran yang baik semua. Kalau ada yang buruk, ada yang kurang baik, mohon saya diberitahu lah gitu kan, atau dari tim kuasa hukum diingatkan yang mana gitu kan. Kemudian kalau ada statement-statement, ya kalau menurut saya, sepengetahuan saya ya, statement-statement Pak Habib Rizik ini kan isinya hampir semuanya itu memang ada, kalau misalnya terkait dengan pemerintah yang dirasa kurang pas dan kurang baik gitu kan, beberapa kebijakannya dikritisi, itu adalah bagian, sekali lagi saya ulang-ulang terus, bagian dari cinta tanah air gitu kan. Sekarang kalau kita cinta, masa yang kita cintai nggak benar kita diamkan, kan itu keliru. Diingatkan gitu kan, kemudian ditegur gitu kan. Kalau itu dianggap sebagai ujaran kebencian gitu kan, menurut saya ya keliru. Nah, tapi kita bicara fakta aja lah gitu kan. Mana yang memang ada, monggo silakan disampaikan ke pihak kami gitu kan. Nanti kita akan sampaikan ke yang bersangkutan gitu kan. Tapi fakta bukan opini. Islam ini kan tadi kan cerita bagaimana kebinekaan diancam, kemudian di beberapa media juga seperti itu, yang mana gitu kan. Itu aja sih sebenarnya Mbak Stefani. Pernyataan Jenderal Dudung mengatakan bahwa penurunan baliho Rizik Syihab untuk mewaspadai radikalisme. Menurut Anda ini alasan yang tidak berdasar? Ya yang mana? Isi balihonya yang mana gitu loh. Yang radikal tuh yang mana gitu loh. Radikal tuh apa dulu? Kemudian
mana statement di baliho itu yang memang dirasa radikal atau faktanya yang saya lebih cenderung ke kata-kata itu, faktanya memang radikal atau memprovokasi gitu kan. Jelas-jelas tadi saya katakan kan tadi saya sampaikan ke pihak iNews, balihonya isinya kan HUT RI, selamat HUT RI, kemudian juga kita ya tim kuasa hukum dari Front Pembela Islam sekarang menjadi ada Front Persaudaraan Islam, berapa kali itu melakukan judicial review terkait undang-undang. Itu kan kanal-kanal konstitusi semua. Terus radikalnya di mana gitu loh. Yang dimaksud radikal itu apa? Kalau misalnya kita meyakini yang hak gitu kan, itulah hak, kemudian yang batil itu batil, apa itu radikal? Kan begitu kan? Misalnya ada yang nggak benar, kita ingatkan. Ada undang-undang terkait peredaran minuman keras. Kalau kita menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung terkait kewenangan dari undang-undang itulah gitu kan. Ya bisa kita perhatikan nantinya. Nah, apakah itu dikatakan radikal? Kan sesuai konstitusi. Ada yang nggak sesuai dengan ajaran Islam, di mana itu dilindungi oleh ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu loh. Kalau memang tidak sesuai ya ditolak aja, dikonstitusikan, sederhana gitu loh. Jadi saya kadang bingung sama statement-statement katanya mengancam kebinekaan, kemudian radikalisme, apa gitu loh maksudnya. Itu kan ya menurut saya menyesatkan lah gitu kan. Harus ada fakta gitu loh, apa bentuk radikal konkretnya, apa. Baik, Bang Rasman, silakan kalau dari Anda sendiri bagaimana melihat sikap Jenderal Dudung yang menurunkan baliho Rizik Syihab? Oke, saya jawab ya. Boleh saya jawab? Silakan Bang Rasman. Oke. Begini, Bung Yanwar, saya pikir tidak juga lah kita bisa menjelaskan bahwa itu ada himbauan-himbauan. Tidak juga. Mereka bilang kami akan sambut membesar kami. Kemudian ya, kami akan patuh pada imam besar kami. Begitu. Dan harus jujur saja ya, bahwa saya ini kan pernah bergabung ya di 212, acaranya Pak Dik. Saya pernah bertemu beliau di Mekah, mulai asar sampai dengan Isya. Ya, saya melihat cara berpikir beliau, cara pandang Indonesia, menurut saya itu berbeda dengan cara pandang saya. Gitu. Nah, karena mungkin saya melihat kalau kita ingin menyampaikan satu keberatan kita terhadap satu negara, maka ada yang disebut dengan constitutional complaint. Sampaikan secara konstitusi, bukan dengan cara buat baliho, bukan dengan cara demonstrasi yang berlebih-lebihan, bukan dengan cara peringati. Sebentar dulu dong. Ngomong saya ngomong bahwa Abinda Anwar selesai pernah diteror oleh para pendukung hukum. Bahkan mereka berbicara dengan tokoh pemuda nasional. Gara-gara saya bicara tentang agar tak ditunjuk kalau dia itu Indonesia, proses hukumnya diselesaikan dulu. Hukum saya itu baik. Saya tidak terjadi seperti ini. Kenapa? Karena beliau dan kemudian jamaahnya para pengikut luar biasa antusias hingga mereka sampai memutar ke bandara, muncul kegaduhan, ada acara tidak mengindahkan masker dan SOP yang untuk katakanlah BPK sama Posna, sehingga pada proses penyelidikan. Nah ini kan muncul karena pemimpinnya tidak mengarahkan agar jam berlaku itu pada aturan negara. Itu saja maksud beliau itu. Jangan lupa seorang pemimpin, maka begitu dia berbicara, orang pengikut akan mengikuti apa yang disampaikan. Sama dengan Aziz sebagai seorang lawyer, tentu pengikut dari Rizik, dari Habib Bahri itu pengikut itu. Jadi menyampaikan terbukti adalah dalam ke depan untuk berkembang. Yang kedua, saya ingin katakan, bagaimana mungkin Bung Yanwar melihat seorang Habib Bahri sudah keluar dari penjara, bukan di pengadilan orang kampung, kemudian bicara kasar di depan umum.
Terus ada lagi Baik. menyamakan kita dengan dalam dengan babi. Baik. Ya, Baik, Bang Rasman. Mhm. Babi. Baik, Bang Rasman. Dengan orang babi. Ini jangan seperti ini dong. Kalau kita mau bicara, bukankah Islam itu mengatakan bahwa ini Baik. hikmah. Wal mau itu sederhana. Jadi lebih ajarlah seseorang kepada kebaikan dengan lemah lembut. Baik. Bang Rasman, Anda sebagai mantan pengacara juga dari Rizik Syihab, Anda sendiri melihat seperti apa sebenarnya sosok Rizik Syihab ini sehingga tokoh ini bahkan mendapat atensi khusus dari Jenderal Dudung? Habib Rizik Syihab orang terlalu keras, terlalu temperamental, tidak terkontrol. Habib Rizik yang dua sosok menurut saya perlu dilakukan pendekatan agar mereka lebih bahwa, Pak Ustadz, Anda itu punya jamaah, Anda itu pengikut, banyak pengikut, tolonglah bicara secara uswah. Contoh tauladan. Saya nggak ngerti adik saya yang baik ini, Januar seorang lawyer muda, mengerti agama seperti apa saya kurang paham. Tapi yang saya pahami bahwa seorang bicara harus dengan hikmah, yang kedua harus Baik. dalam semua tindakan. Jadi kalau untuk NKRI saya kira tidak ada kata kecuali hidup dalam kebersamaan, dalam keberagaman dan konsep rahmat alamin harus diwajibkan oleh seorang Islam, ulama, umaro, orang-orang kaya. Baik. Itulah yang negara ini yang bersatu. Baik. Itu saja. Baik, Bang Ajis dari Habib Rizik Syihab sendiri dan Bahar Smith, apakah sejauh ini sudah ada tanggapan atas pernyataan dari Jenderal Dudung ini? Nggak ada, kita nggak ngerti apapun. Kan saya bilang di statement beberapa media itu, terserah dia lah, gitu kan. Orang yang punya, kita nggak ada kekuasaan, kita nggak punya kewenangan, gitu kan. Ya, jadi suka-suka aja, nggak masalah, gitu kan. Cuma kan saya di sini mempertanyakan aja tadi kan, kalau memang ditanya yang macam-macam, konkretnya itu apa, gitu loh. Kita bicara hukum sama fakta aja, gitu. Kalau yang dikatakan macam-macam itu apa, gitu. Dan kalau dikatakan radikal dan kebinakaan itu yang mana gitu kan. Saya sudah tunjukkan bukti tadi, balihonya isinya menggunakan masker, HUT RI, nggak ada yang mengancam kebinakaan. Kalau ada tunjukkan, lalu di mana yang mengancamnya. Konkret gitu loh maksudnya. Kalau sekadar opini, ya saya juga bisa beropini kan macam-macam. Cuma kan kita orang-orang cerdas ini harus berbeda dengan orang-orang yang pandir gitu loh. Jadi nggak boleh kita itu bicara nggak pakai fakta, bicara pakai opini gitu kan. Itu kan membahayakan. Saya pakai fakta aja, makanya saya tanya aja gitu kan. Jadi saya nggak ribet-ribet kok. Kita nggak mau berpolemik apa segala macam. Kita menghormati, saya hormati semua. Saya hormati pihak iNews, pihak Pak Rasman. Semua mau berpendapat silahkan gitu loh. Cuma maksud saya, tadi saya tanyakan khusus terkait dengan pernyataan tadi, macam-macamnya itu konkretnya apa. Kalau dirasa ada yang melanggar hukum, ya proses saja kan begitu kan dari pihak baliho itu dan sudah diturunkan. Nah, justru saya belum bertanya apa harus diturunkan, mengancam kebinekaan, informasinya begitu tadi ya. Kemudian membahayakan NKRI, yang mana gitu loh. Apa ada statementnya itu memprovokasi supaya keluar dari NKRI? Apa ada pernyataannya yang bernada ancaman di baliho itu gitu kan? Baliho itu kan masyarakat yang masang gitu loh, bukan Habib Rizik. Habib Rizik mana ada uang untuk masang-masang baliho itu? Nggak ada kita dana untuk itu gitu loh. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan. Jadi kita bukan mengkritik pernyataan Pak Dudung atau apa, enggak. Saya nggak ambil pusing kok gitu kok. Jadi suka-suka aja lah gitu kan. Kan semua itu ada gilirannya gitu kan. Nah, makanya tadi saya sependapat tadi tuh kata Pak Rasman, mari disikapi dengan santun, dengan bijak ya. Ya dimulai dari yang umaro juga kan gitu. Jadi kalau memang Pak Dudung itu merasa dirinya pemimpin ya dengan bijak dan adil gitu loh. Sekarang kalau beliau mengatakan demikian kepada Pak Habib Rizik dan Pak Habib Bahar, ya yang lain juga dong sikapi, yang sudah memenuhi rakyat di Papua atau OPM itu juga disikapi dengan tegas dong. Kan proporsional dan adil itu kan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu pendapat saya ya gitu ya, harus betul. Jadi kita nggak memprotes, nggak santai saja.
Baik, terima kasih Bang Aziz dan Bang Rasman sudah bergabung bersama kami di Ini Sore hari ini. Selamat sore, sehat selalu.